3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4629. Tanah suci kegelapan, buah kegelapan, mata Qin Chen mengerutkan kening. Ya, tanah suci yang gelap adalah inti dari benua Heiyu. Itu juga tempat di mana jalan surga dan asal-usul kegelapan berbaur. Itu adalah tempat terbuka. Buah gelap adalah harta unik dari kegelapan tanah suci. Hanya tanah suci yang gelap yang bisa memeliharanya. Itu tidak hanya memiliki hukum asal-usul kegelapan, tetapi juga mengintegrasikan jalan surgawi alam semesta. Setelah diambil, itu dapat dengan sempurna menguasai kekuatan kedua sisi dari jalan surgawi yang asli. Itu adalah tempat favorit bagi banyak talenta kelompok gelap di benua ini. Orang-orang gelap pada umumnya hanya bisa merasakan jalan alam semesta dan surga sendiri dan mengintegrasikan langit dan bumi. Hanya orang-orang berbakat dalam kegelapan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah kegelapan. Selama mereka mengambil buah kegelapan, orang-orang gelap itu dapat dengan mudah memasuki alam semesta kita dan tidak akan ditindas oleh jalan surgawi manapun. Mendengar pidato itu, mata Qin Chen berubah. Saya tidak menyangka bahwa klan gelap telah berhasil sedemikian rupa di ruang neraka. Selanjutnya, Qin Chen mengajukan beberapa pertanyaan, yang semuanya relatif mendasar. Setelah menjawab pertanyaan Qin Chen, pria parubaya itu sepenuhnya percaya pada identitas Qin Chen. Karena pertanyaan Qin Chen semuanya diketahui oleh orang kulit hitam biasa. Nah, apakah kamu punya pertanyaan lain? Jika tidak, kamu bisa membunuhku. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan tampak bertekad. Membunuhmu, meskipun aku tidak tahu siapa kamu dan mengapa kamu bisa memasuki benua Heiyu, aku adalah orang berdosa. Jika Anda merusak segel saya, itu akan berdampak buruk bagi Anda. Hanya jika Anda membunuh saya, Anda dapat berhasil. Terus bersembunyi. Ketika pria parubaya mengatakan ini, dia terlihat tenang. Seolah-olah Qin Chen telah membunuh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong-ngomong, aku lupa mengatakan, namaku Kayu. Pria parubaya itu mendongak dan berkata, itu nama yang sangat umum, tapi itu memberi Qin Chen perasaan yang agak mengejutkan. Dengan sekelompok orang seperti itu, mengapa khawatir? Untuk membunuhmu? Segera, Qin Chen tertawa. Belum. Tapi tidak bisa dihindari bahwa kamu harus menderita. Jika kamu percaya padaku, jangan melawan. Qin Chen mengangkat tangannya dan membuat Wu Di pingsan dengan keras. Wu Di tidak melawan sama sekali. Saat berikutnya, orang ini langsung dibawa ke dunia yang kacau oleh Qin Chen. Hong Huang Zulong, jaga pria ini. Jalan ringan Qin Chen. Dunia yang kacau, bagaimanapun juga, terlalu istimewa. Qin Chen tidak ingin diekspos di depan orang ini untuk saat ini. Setelah menyelesaikan semua ini, Qin Chen mengesampingkan larangan yang diaturnya sendiri dan berkata dengan lemah, itu tidak jahat. Bawahanku ada di sini. Sua. Tidak lama setelah suara Qin Chen jatuh, sesosok diam-diam muncul di sini, memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. Benar dan salah. Melihat pria parubaya itu tidak ada di sini, sedikit keraguan melintas di matanya yang tidak jahat. Tampaknya tahu keraguan dalam non-mual, Qin Chen berkata dengan ringan, penjahat itu, telah dibunuh oleh kursi ini. Terbunuh? Tidak heran saya tidak melihat siapapun. Meski penasaran, dia tidak berpikir mendalam bahwa itu hanya penjahat. Bahkan jika utusan kaisar membebaskannya, dia tidak memenuhi syarat untuk ditanyai. Tidak jahat, apakah kamu tahu tanah suci kegelapan? Utusan kaisar bercanda bahwa tanah suci kegelapan adalah tempat khusus bagi orang-orang gelapku di benua ini, tempat mereka memelihara jalan surga. Aku tidak mengetahuinya. Kalau begitu, kamu bisa membawaku ke sana. Ya, keraguan yang tidak jahat dan menatap Qin Chen. Apa yang akan kamu lakukan di tanah suci yang gelap? Apa yang salah dengan tanah suci yang gelap? Dalam hati ragu, tapi tidak jahat tapi tidak berani ragu sedikit pun, segera dengan Qin Chen cepat. Tanah suci yang gelap terletak di tengah benua Heiyu. Sepanjang jalan, Qin Chen melewati banyak kota dan memiliki pemahaman baru tentang daratan Heiyu. Seperti yang dikatakan Wu Di, benua ini telah sepenuhnya menjadi tempat ujian bagi orang-orang gelap. Orang-orang dari semua kelompok etnis di sini memupuk kekuatan gelap yang telah dibudidayakan di tubuh banyak orang. Kurang lebih, hampir semuanya.
Qin Chen melakukan perjalanan selama beberapa waktu, dan tiba-tiba melihat cahaya dewa hitam di depannya. Dunia luas muncul di depan Qin Chen. Langit dan bumi gelap. Di tanah, ada bebatuan gelap yang memancarkan kekuatan asal kegelapan. Selain itu, Qin Chen juga merasakan kekuatan asal-usul alam semesta. Mendesis. Seperti yang dikatakan Wudi, tanah suci yang gelap ini sangat aneh dan mengandung dua kekuatan yang sangat berbeda. Tuanku, ini adalah tanah suci kegelapan. Itu tidak jahat, itu hormat. Siapa? Begitu Qin Chen dan mereka semakin dekat satu sama lain, tiba-tiba, terdengar suara minuman yang keras. Di dunia hitam ini, beberapa sosok hantu tiba-tiba muncul. Mereka adalah bangsawan dari klan gelap. Mereka membunuh dan menatap Qin Chen dan tidak jahat. Tuanku, ini adalah penjaga tanah suci yang gelap. Tanah suci yang gelap sangat istimewa. Kecuali kelompok gelap, kelompok semut mol lain di benua ini tidak memenuhi syarat untuk masuk. Non-Evil berkata sambil mengeluarkan token hitam. Itu inspektur. Melihat token itu, para penjaga terkejut dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Utusan patroli, yang dapat berpatroli di segala hal di daratan Heiyu, adalah penjaga pribadi di bawah komando beberapa orang dewasa tertinggi. Secara alami, mereka tidak berani menyinggung. Keluar dari sini atau tidak. Para penjaga tidak berani tinggal dan menghilang dalam sekejap. Tuanku, tolong. Itu tidak jahat, itu hormat. Suara mendesing. Debu Qin beterbangan ke tanah suci yang gelap. Begitu dia masuk ke sini, Qin Chen segera merasakan tempat yang luar biasa dari langit dan bumi. Asal-usul antara langit dan bumi sangat kaya dan sulit diubah. Tuanku, setiap tahun ribuan orang yang jatuh dari Heiyu akan kembali ke langit dan bumi, dan beberapa dari mereka akan memasuki tanah suci yang gelap dan menjadi makanan bagi tanah suci yang gelap. Itu tidak jahat, itu hormat. Di tanah suci yang gelap, ada semua jenis gunung dan sungai, mirip dengan tempat rahasia yang sangat istimewa. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba, ada aroma yang kuat di udara. Di kejauhan, cahaya ilahi yang gelap bermekaran, membuat setiap pori Qin Chen terbuka. Sumber tubuh Qin Chen siap untuk bergerak, seolah hendak mendidih. Dao Guo kelas atas. Hati Qin Chen tergerak, wewangian ini adalah buah terbaik untuk dilahirkan. Tuanku, wewangiannya harus memiliki buah gelap bagian atas untuk matang. Non-Evil bahkan membuka mulutnya. Ayo pergi dan lihat. Mata Qin Chen menyala, dan segera menyapu ke tempat di mana aroma itu datang. Segera, sebuah gunung muncul di depan gunung. Itu tidak terlalu tinggi. Jika Anda melihatnya, Anda dapat melihat puncaknya, sementara cahaya gelap mekar dari pinggang gunung, berhenti. Qin Chen hendak naik gunung, tetapi dia dihentikan. Bab 4630. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan sumber kegelapan. Jelas bahwa dia adalah orang-orang gelap yang menjaga jalan menuju gunung. Saat ini, dia mengangkat kepalanya dengan angkuh, menatap Qin Chen, wajahnya penuh dengan penghinaan. Kalian orang dewasa sedang mencicipi teh di Gunung Suci, berbicara tentang Taoisme, menonton buah dewa, mereka yang mengetahui kebenaran, keluar dari sini. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Tuanku, begitu wajah non-evil berubah, dia langsung ingin melakukannya, tapi Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Saat ini, pemuda itu masih sangat muda, tetapi prestasinya luar biasa, dan tentu saja dia sangat sombong. Namun, ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat keberadaan orang-orang gelap seperti Dandis, yang membuatnya merasa sedikit tersentuh. Tampaknya orang-orang gelap ini tidak berbeda dengan Terans, setan, dan ras lain, kecuali dari lautan alam semesta, dan mereka cenderung populer. Sifat manusia, itu hampir sama. Dengan mengamati orang-orang ini, Qin Chen juga dapat memahami beberapa ciri dari orang-orang gelap. Melihat hal tersebut, sudut mulut pemuda itu langsung menunjukkan jejak cibiran. Kenapa, kamu masih mau melakukannya? Aku tidak tahu dari mana datangnya dusun, berpura-pura menjadi paman di sini. Apakah kamu tahu yang mana orang dewasa ada di gunung? Jika Anda tidak keluar dari sini, maukah Anda membiarkan saya keluar? Tangan. Dengan itu, aura pemujaan yang samar meresapinya dengan tenang, agung dan sombong. Qin Chen tidak bisa menahan tawa, biarkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang orang-orang gelap.
Meski kelompok gelap berlawanan dengan alam semesta ini, nyatanya tidak ada perbedaan antara makhluk di kedua dunia tersebut. Mereka hanya berbeda dalam penampilan, dan mereka memiliki aturan yang berbeda. Hati manusia dan sifat manusia hampir sama. Beraninya kau tertawa, pemuda itu bersorak, jika kamu berani melangkah lagi, kamu akan dibunuh. Bagaimana jika aku harus maju? Sebuah cibiran terdengar, dan sebuah tunggangan luan yang gelap datang dengan cepat, lalu berhenti tiba-tiba. Pengemudi di depan tunggangan itu juga seorang pria parubaya yang sangat muda, yang cukup tampan, dan juga memancarkan kekuatan kegelapan. Di depan tunggangan yang menarik luan, adalah burung Phoenix yang memancarkan suasana gelap. Di Phoenix ini, udara yang mulia penuh dengan udara, jelas dari tempat klan gelap. Namun, Qin Chen merasakan nafas asal mula alam semesta dari Phoenix. Ini membuat Qin Chen berubah warna. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Dark Phoenix berasal dari orang-orang gelap, tetapi ia dapat bertahan hidup di dunia ini. Tampaknya strategi orang-orang gelap telah membuat kemajuan besar. Daun hitam, melihat pemuda itu, yang berdiri di depan wajah Qin Chen, dia tiba-tiba menunjukkan jejak ketakutan, peri Shen Huang yang datang. Tidak sopan, tidak sopan. Pergi dari sini jika kau tahu, kata pemuda itu, yang dipanggil daun hitam. Hei Ye, aku menghormati peri Shen Huang dan keluarga Shen Huang, bukan kamu. Wajah pemuda itu sangat marah dan berkata, Tuanku Tianhe berasal dari keluarga Tianhe. Dia setenar peri Shen Huang. Apa yang membuatmu sombong? Daun hitam dengan angkuh tersenyum, Tianhe seinak bagaimana bisa dan peri keluargaku menyandingkan, benar-benar emas di wajahnya. Arogan. Sebelum pemuda itu marah, dia langsung mengeluarkan tangannya dan meraung. Suasana yang mengerikan dari Yang Mulia memenuhi udara dan menyerang tunggangan luan dengan kuat. Berani. Boom. Telapak tangan dari tunggangan luan melesat keluar. Tangan ramping, seperti Jenderal Giok Suet, hangat seperti giok. Tetapi dengan kekuatan yang mengerikan, bang, pemuda itu segera terbang keluar, mantel dan jubahnya langsung rusak, ada noda darah di sudut mulutnya. Dia jatuh ke tanah dengan berat. Daun hitam, naik gunung. Buah gelap hampir matang. Jangan lewatkan kesempatan. Tunggangan luan keluar dengan suara jernih, sangat indah, tetapi juga dengan kebanggaan tanpa akhir, sedingin gunung es. Ya, daun hitam dengan hormat setuju, mata menyapu orang-orang muda di tanah, dengan senyum mencemooh di wajahnya, dan kemudian mendesak tunggangan luan. Tiba-tiba, Dark Phoenix berteriak panjang, pergi lagi dan naik ke gunung. Tuan, keluarga Tianhe dan keluarga Shen Huang masing-masing adalah keluarga di bawah Tuan Xikong dan Tuan Xichen. Kedua keluarga bangsawan ini jauh lebih baik daripada keluarga lelaki sebelumnya. Tentu saja, di depan utusan kekaisaran, itu hanya semut mol. Pada saat ini, pemuda yang dikejutkan oleh peri Shen Huang bangkit dan menyeka darah di sudut mulutnya, dengan warna bebek yin di wajahnya. Ketika dia melihat Qin Chen dan Non-Evil, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi marah dan berteriak, lihat, kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda lelah hidup? Dia menderita perut kembung, tetapi tahu bahwa tidak mungkin membalas dendam pada peri Shen Huang. Yang membuatnya semakin tidak bahagia, dan ingin menemukan seseorang untuk mengambil nada ini. Qin Chen melihat mata, dengan ringan, kursi ini sepertinya tidak menghalangimu apa? Kamu menghalangi jalanku. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa terluka sebelumnya? Pemuda itu, jelas, menumpahkan amarahnya pada Qin Chen. Dengan raungan, dia meraih Qin Chen secara langsung. Jari-jarinya berubah menjadi pisau. Pukulan ini bukan untuk menjatuhkan Qin Chen, tetapi untuk mengambil nyawa orang. Melihat ini, Qin Chen mencibir dan melambai secara langsung. Dengan keras, pita gelap yang mengerikan meledak. Kemudian dia mendengar embusan dan cahaya hitam melintas. Pria muda itu tiba-tiba berteriak ah. Saat berikutnya, tangan kanannya langsung dipotong oleh Qi Gen, dan tangan kanannya langsung disetrum menjadi bubuk. Anda, pria muda itu menjerit dan tampak sengsara. Pada saat yang sama, dia penuh dengan ketidakpercayaan. Saya tidak menyangka bahwa pria jelek ini memiliki kekuatan yang sangat buruk. Qin Chen menatap pemuda itu dan tertawa, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Pria muda itu menatap Qin Chen dengan ganas dan tiba-tiba berkata, tunggu. Sua.
Suara ke bawah, pria ini tiba-tiba berubah menjadi pita, menghilang di kaki gunung, langsung menuju gunung. Tuanku, mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Cara terburu-buru yang tidak jahat, orang ini berani menyinggung orang dewasa, langsung dibunuh. Ah, lagi pula, aku adalah anggota keluarga gelapku. Beri saja aku pelajaran. Kenapa bertengkar? Qin Chen melambai ringan. Rahmatmu penyayang, sangat menyentuh untuk memberi hormat lagi. Layak menjadi utusan kekaisaran. Ranah ini tinggi. Ayo pergi. Qin Chen membersihkan lengan bajunya dan berjalan lurus ke atas gunung. Dia juga penasaran dengan buah gelap itu. Perlu dicatat bahwa setelah mengambil buah gelap, orang gelap dapat mengintegrasikan jalan surgawi alam semesta. Apa yang dipikirkan Qin Chen adalah apakah dia dapat mengembangkan sumber gelap yang sebenarnya setelah mengambilnya sendiri. Lagi pula, nafas gelap dalam dirinya sekarang berevolusi dengan menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun, kekuatan darah Raja Kegelapan terlalu istimewa dan mencolok. Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan setiap saat, bukan? Tetapi jika Anda mengambil buah gelap ini, Anda dapat mengembangkan sumber gelap lainnya. Ini adalah cara untuk menyembunyikan diri di antara orang-orang gelap. Bab 463. Memikirkan hal ini, Qin Chen berjalan perlahan menuju gunung yang gelap. Tuanku, ini bukan rasa ingin tahu. Apakah utusan kekaisaran juga tertarik dengan buah gelap? Sebagai utusan kaisar, jika Anda menginginkan buah gelap, Anda hanya perlu satu kata. Saya khawatir Tuan Sikong, Tuan Si Chen, dan orang dewasa lainnya tidak sabar untuk mengirimkannya kepada Anda. Buah dewa gelap, ini sedikit menarik. Bagaimana kamu ingin menanyakan tentang tindakanmu? Mata Qin Chen tidak jahat. Bawahanku berbohong. Non jahat tiba-tiba terkejut. Brengsek. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Tidak apa-apa. Apalagi, mungkin utusan kekaisaran yang ingin tahu tentang benua Heiyu yang dikuasai oleh Tuan Sikong dan Tuan Si Chen. Apakah ada masalah? Aku bertanya, jika utusan kekaisaran sangat perhatian, bukankah menurutmu dia sedang berusaha mencari tahu untuk Tuan Sikong? Koran? Brengsek. Yang tidak jahat segera tidak berani berbicara, gemetar, seperti Jenderal Burung Puyuh dengan Qin Chen. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun selama utusan kaisar tidak memberikan perintah, yang menyelamatkannya dari kesalahpahaman oleh utusan kaisar. Qin Chen pergi ke Gunung Suci selangkah demi selangkah. Dia memikirkannya, tidak peduli apakah buah dewa gelap berpengaruh padanya atau tidak, selama dia naik gunung dan tertarik pada buah dewa gelap, dia akan bertarung dengan tuan dari pemuda yang bergegas sebelumnya. Dikatakan bahwa ada banyak orang sombong dari orang-orang gelap di Gunung Suci ini. Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh beberapa talenta orang gelap dan melemahkan kekuatan orang gelap. Betapapun buruknya, kita harus menghancurkan buah gelap di gunung yang gelap, sehingga kejeniusan kelompok gelap tidak dapat memahami asal-usul alam semesta. Tentu saja, yang paling diharapkan Qin Chen adalah buah gelap itu juga akan berpengaruh padanya. Dengan cara ini, Anda dapat sepenuhnya bersembunyi ke dalam kelompok gelap, bahkan jika Anda bertemu dengan kelompok gelap tertinggi, Anda tidak perlu khawatir tentang paparan. Memikirkan hal ini, Qin Chen mau tidak mau menunjukkan harapannya. Dia menyamar sebagai anggota klan gelap tidak hanya untuk membunuh beberapa anggota klan gelap, tetapi juga tidak hanya untuk menyamar di benua, tetapi juga untuk mempertajam dirinya lebih kuat. Hari ini, kultivasinya terjebak di alam surga tertinggi, hanya selangkah lagi dari yang tertinggi. Tapi langkah ini, ingin menerobos, Qin Chen bisa merasa tidak mudah. Namun, jika kita bisa mengendalikan aturan klan gelap, itu akan membantu Qin Chen menerobos supremasi. Lagi pula, yang gelap adalah kekuatan dahsyat dari lautan kosmik. Qin Chen dengan hati-hati membandingkan aturan alam semesta ini dengan aturan klan gelap. Aturan yang sama menunjukkan bahwa klan gelap tidak lebih lemah dari alam semesta ini, atau bahkan lebih kuat sampai batas tertentu. Karena sejarah kelompok gelap bahkan lebih lama, dan ada lebih dari satu dari mereka yang berada di luar yang kuat. Kalau tidak, bagaimana mereka memenuhi syarat untuk menyerang alam semesta ini? Ambil contoh sederhana. Setiap orang kuat di alam semesta ini, selama dia memiliki kekuatan kegelapan, akan mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui kultivasinya sendiri pada saat kritis.
Bukankah itu berarti kekuatan kelompok gelap sampai batas tertentu lebih unggul dari alam semesta? Tentu saja, ini hanya dugaan Qin Chen. Dia perlu menggunakan lebih banyak contoh untuk memverifikasi tebakannya. Berpikir, dia melangkah perlahan ke atas gunung. Bebas dari kesombongan dan ketidaksabaran. Sepertinya sikat tangan bebas, tetapi pada kenyataannya, setiap langkah Qin Chen keluar, dia merasakan jalan gunung yang gelap ini. Setelah memasuki gunung suci ini, dia sudah merasakannya. Gunung yang gelap ini tidak tinggi, tetapi sangat menjulang tinggi, megah, dan memiliki suasana yang tak terlukiskan. Saat Qin Chen berjalan, perasaan aneh muncul di hatinya. Sepertinya ada kekuatan misterius yang membuatnya berlutut dan dengan tulus berlutut. Sepertinya dari lubuk jiwanya, dia akan menyerah. Qin Chen mendengus. Dia adalah orang yang paling sombong di dunia. Dia akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Bahkan leluhur iblis Yuan tidak bisa membuatnya menyerah. Bagaimana dia bisa sujud di kaki gunung? Namun, Qin Chen melihat banyak makhluk dan benar-benar berlutut di tepi jalan pegunungan. Makhluk ini bentuknya aneh. Di antara mereka, Phoenix hitam Cheluan, peri Shen Huang, merangkak di tanah, merasakan, menunjukkan kesalehan dan bahkan fanatisme. Qin Chen tiba-tiba mengerti bahwa orang-orang yang berlutut ini seharusnya menjadi banyak tunggangan atau pelayan yang bangga di Gunung Suci. Ini membuat Qin Chen terdiam. Di sini, seperti yang dikatakan pemuda itu sebelumnya, Tian Jiao, yang bukan anggota klan gelap, tidak bisa masuk. Tetapi tunggangan mereka dapat menikmati kesempatan di sini, dan klan gelap biasa itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk muncul. Tampaknya hierarki klan gelap sangat ketat. Gunung Suci tidak terlalu tinggi, tetapi karena adanya tekanan semacam ini, Qin Chen berjalan sangat lambat, merasakan kekuatannya sedikit, sampai setengah jam kemudian dia sampai di puncak gunung. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah platform besar, di mana banyak orang telah dikepung. Ada banyak orang di luar, setidaknya ratusan, tetapi ada lebih sedikit lingkaran di dalam, hanya sekitar selusin. Seluruh platform sangat sederhana, gelap dan gelap, memberi orang perasaan tidak nyaman dan suram. Di platform batu, ada garis-garis hitam yang aneh, yang sederhana dan mengeluarkan atmosfer yang berdebar-debar. Begitu Qin Chen melihat biji-bijian itu, matanya terpaku. Karena pola ini adalah susunan terlarang, dan levelnya sangat mengerikan, setidaknya level tertinggi. Kuncinya adalah bahkan hari ini Qin Chen terlihat pusing dan tidak tahan. Mendesis. Ini membiarkan Qin Chen di hati Lin, tuangkan untuk menghirup udara dingin. Dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang larangan klan gelap ketika dia berada di luar Heiyu. Menurut alasannya, larangan tertinggi umum tidak bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun, kesadaran ketuhanannya juga sedang kesurupan ketika dia berada di barisan besar larangan. Ini menunjukkan bahwa susunan terlarang ini tidak diletakkan oleh orang biasa di klan gelap, setidaknya itu juga yang paling kuat. Bahkan, dia adalah yang terbaik di kelas tertinggi. Qin Chen duduk. Melihat pola-pola ini, dia melihat ada pohon hitam tua di tengah platform batu. Ada berbagai macam buah di atasnya, menunjukkan segala macam bentuk. Ada yang seperti manusia dewa yang duduk, ada yang seperti harimau yang berjongkok, ada yang seperti naga terbang, dan ada yang seperti pedang tajam dan pedang. Tak satu pun dari mereka adalah sama. Ada ratusan dari mereka. Apalagi nafas dari masing-masing buah ini berbeda-beda. Misalnya, buah berbentuk pedang memiliki ki pedang yang kuat. Bentuk pedang adalah arti dari pedang. Jenis Jiaolong adalah perjalanan udara naga, seperti evolusi naga asli. Qin Chen menghitungnya, total 99. 100 jalan, salah satu yang terbaik di dunia. 100 adalah pohon yang sempurna, dan kemunculan 99 buah juga sejalan dengan pengoperasian langit dan bumi. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.